Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya Bu Khoridah. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran materi akidah akhlak kelas 11. Sebelum memulai pembelajaran, marilah anak-anak kita berdoa bersama. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah SWT dan dimudahkan memahami ilmu-ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Aliran-aliran ilmu kalam di sini nanti akan saya sampaikan 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas 3 aliran, yaitu aliran Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Sekarang kita lanjutkan bab 2, yaitu aliran-aliran ilmu kalam. Pertama, aliran Jabariyah. Di sini ada 2 pengertian. Pertama, menurut bahasa, yaitu memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semua oleh qadar Allah. Doktrin-doktrin ajaran aliran Jabariyah. Di sini ada 2. Aliran ekstrim. 1. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. 2. Kalam Tuhan adalah makhluk Allah, tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat, dan Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. 3. Surga neraka tidak kekal dan yang kekal hanya Allah. 2. Aliran moderat. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan tersebut. Selanjutnya aliran Qadariyah. Di sini ada 2 pengertian. Pertama, menurut bahasa, aliran Qadariyah adalah kemampuan dan kekuatan. Sedangkan menurut istilah, aliran Qadariyah adalah segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Pokok-pokok ajaran Qadariyah. Menurut Dr. Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam, di sini ada 4. Pertama, orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukan mukmin tapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. 2. Kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa atau satu. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakannya, dan karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik surga atas segala amal baiknya. 4. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, sebab segala sesuatu ada yang memiliki sifat yang menyebabkan baik dan buruk. Berikutnya aliran Mu'tazilah. Di sini ada 2 pengertian, yaitu menurut bahasa aliran Mu'tazilah adalah memisahkan diri. Sedangkan menurut istilah, aliran Mu'tazilah adalah salah satu pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat, sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Doktrin ajaran Mu'tazilah di sini ada 5. 1. At-Tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Mu'tazilah menafsirkan tauhid, Tuhan itu esa, tidak ada yang menyamainya, bukan benda atau jisim, bukan orang atau sahas, bukan art, tidak bisa disifati dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk yang menunjukkan ketidakazaliannya. 2.
al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi, suatu tempat antara surga dan neraka, sebagai konsekuensi dari pemahaman yang mengatakan pelaku dosa besar adalah fasik, tidak dikatakan beriman, dan tidak pula dikatakan kafir. 3. Al-wa'ad wal-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Wajib bagi Allah untuk memenuhi janjinya memasukkan surga bagi pelaku kebaikan dan memasukkan neraka bagi pelaku dosa besar. 4. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan meninggalkan pada kemadharatan. 5. Al-adl, yaitu keadilan Tuhan. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya dengan kodrat atau kekuasaan yang ditetapkan Tuhan pada diri manusia. Tuhan tidak memerintahkan sesuatu kecuali menurut apa yang dikehendakinya. Selanjutnya aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini ada dua aliran di dalamnya. Satu, aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah tidak lepas dari ketidakpuasan sekaligus kritik terhadap paham Mu'tazilah berkembang pada saat itu. 2. Aliran Maturidiyah. Aliran pemikir kalam yang berpegang pada keputusan akal pikiran yang tidak bertentangan dengan syara'. Doktrin ajaran aliran Asy'ariyah. Di sini 1. Sifat Tuhan. Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu sifat-sifat azali dan qadim. 2. Al-Quran. Al-Quran adalah qadim dan bukan makhluk. 3. Melihat Tuhan. Di akhirat nanti kita bisa melihat Tuhan. 4. Perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Doktrin ajaran aliran Maturidiyah. 1. Akal dan wahyu. Pemikiran kalam yang berpegang pada putusan akal pikiran yang tidak bertentangan dengan syara'. Apabila terjadi pertentangan dengan syara', maka akal harus tunduk kepada keputusan syara'. 2. Perbuatan manusia. Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar manusia dengan kodrat Allah sebagai pencipta perbuatan manusia. Allah menciptakan daya dalam setiap diri manusia dan manusia bebas memakainya. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kodrat Allah dan ikhtiar manusia. 3. Kekuasaan dan kehendak mutlak Allah. Allah memiliki kehendak sesuatu yang baik atau buruk, itu terjadi sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga kita selalu dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga ibadahnya, jaga kesehatan, selalu birrul walidain kepada orang tuanya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.